Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kembali Jawa Barat hari ini hadir ke hadapan Anda di edisi Kamis 1 Desember 2022. Sejumlah informasi yang telah tim redaksi kami siapkan untuk Anda, di antaranya 11 korban gempa Cianjur mengungsi ke Kabupaten Tasik. Menko PMK gelar rakos bahas bencana. Bapeten memastikan fasilitas radiologi aman. Selain ketiga berita tersebut, sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat pun akan mengisi Jawa Barat hari ini. Bersama saya Tegar Bestari, berikut Jawa Barat hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama datang dari Kabupaten Tasik. Khawatir terjadinya gempa susulan, 11 orang warga Cianjur yang merupakan korban gempa mengungsi ke rumah kerabatnya di Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Mereka merupakan warga desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur yang terdampak parah gempa beberapa waktu lalu. Orang korban gempa Cianjur mengungsi ke rumah kerabatnya di Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. 11 orang korban gempa ini merupakan warga desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur yang terdampak parah gempa beberapa waktu lalu. Para korban ini memilih meninggalkan kampung halamannya karena rumah mereka sudah hancur porak-poranda diguncang gempa. Selain itu, mereka juga trauma karena gempa susulan kerap terjadi hingga ratusan kali. Mengetahui ada korban gempa Cianjur yang mengungsi ke Taraju, Muspika Taraju Kabupaten Tasikmalaya mendatangi para korban untuk memberikan bantuan. Hancur ambruk semua. Lagi ke kamar mandi mau ambil air wudhu, tiba-tiba ada goncangan begitu besar ya. Terus saya ngambil anak ini yang lagi tidur, terus saya lari ke anak yang pertama yang lagi sakit, tertimbun puing-puing ya, saya cuma melindungi anak yang lagi sakit aja gitu. Jadi kami juga ikut bertanggung jawab, tidak melihat dia orang Cianjur tapi atas dasar kemanusiaan bersama Babinsa, Babin Kamtibmas, kami selalu koordinasi gitu. Dan para korban gempa Cianjur ini rencananya akan menetap sementara di rumah saudaranya di Taraju Tasikmalaya hingga situasi dan kondisi di Cianjur pulih kembali seperti sedia kala. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pasca gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Cianjur pada hari Senin 21 November 2022, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi dan rombongan langsung meninjau posko pendampingan gempa Kabupaten Cianjur yang berlokasi di lingkungan kantor pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, Jalan Siliwangi, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia langsung menggelar rapat koordinasi dengan Kepala BNPB, Bupati Cianjur, dan pihak terkait untuk membahas perkembangan pasca bencana gempa bumi yang mengakibatkan banyak korban jiwa maupun harta benda. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan masukan terkait penanganan para pengungsi yang selama ini harus ditangani oleh semua pihak. Bukan hanya mengenai logistik saja, akan tetapi kesehatan para pengungsi yang terdampak gempa harus teratasi dan ditanggulangi secara intens. Kepala BNPB dan unsur yang lain yang telah memberikan performansi yang luar biasa, 10 hari kerja Spartan, sehingga semuanya data sudah bisa disampaikan secara rapi, sehingga kita harapkan dalam waktu yang tidak lama penanganan. Selain itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia juga meninjau posko kesehatan.
Dari Kabupaten Cianjur, Yoga Andika Putra, TVRI Jawa Barat melaporkan. Keluarga besar Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengirim logistik untuk kebutuhan para korban gempa di Cianjur. Logistik untuk kebutuhan para korban gempa di Cianjur diangkut menggunakan mobil truk box dan beberapa mobil bak terbuka. Logistik berupa makanan, minuman, beras, minyak goreng, pakaian layak pakai, hingga kebutuhan untuk balita dengan jumlah banyak ini merupakan hasil sumbangan dari keluarga besar Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kepedulian untuk kemanusiaan ini dari seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Purwakarta demi meringankan beban para korban gempa di Cianjur. Setelah hasil donasi dari warga masyarakat, yang kita kumpulkan semuanya melalui RT RW, dan hari ini kita akan antar ke Cianjur bersama dengan para lurah. Mungkin ada perwakilan dari RT RW yang ikut ke lokasi. Alhamdulillah ya, hari ini saya bisa melepas teman-teman dari Kecamatan Purwakarta yang tentunya sudah menghimpun bantuan dari seluruh masyarakat Kecamatan Purwakarta. Tentunya ini bentuk kepedulian dari seluruh masyarakat kita terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Logistik yang diangkut menggunakan truk box dan beberapa mobil bak terbuka ini diberangkatkan langsung oleh Sekda Kabupaten Purwakarta di kantor Kecamatan Purwakarta menuju lokasi bencana gempa di Cianjur. Diharapkan dengan adanya bantuan ini bisa membantu para korban musibah gempa yang ada di wilayah Cianjur. Alex Supriyadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Aksi kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Cianjur dilakukan oleh berbagai elemen di Pangandaran, termasuk para guru. Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian para guru kepada warga masyarakat di Cianjur yang terkena musibah, para guru yang tergabung dalam PGRI Pangandaran melakukan pengumpulan dana. Sebelumnya juga sudah dikirimkan bantuan ke Cianjur berupa sembako dan peralatan kebutuhan bayi. Ya, alhamdulillah begitu kita mendengar terjadinya bencana di Cianjur berkaitan dengan gempa bumi, PGRI Kabupaten Pangandaran bersama semua sekolah, semua guru yang digerakkan oleh kepala sekolah menghimpun dana, dan alhamdulillah kita sudah salurkan 2 periode. Yang pertama kita juga mengirimkan bantuan sembako melalui Tagana yang di sana menjadi posko dan sekaligus relawan untuk menyiapkan makanan untuk para pengungsi. Bantuan tahap 2 untuk warga Cianjur ini akan segera dikirimkan ke Cianjur. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, warga masyarakat Cianjur yang terdampak bencana gempa dan kini tinggal di tenda-tenda pengungsian bisa sedikit terbantu. Demikian dilaporkan tentang TVRI Jawa Barat. Informasi lain akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Mantan Ketua DPRD Jabar menjalani sidang. Usai jeda. Selamat, aktivasi rekening anak ibu sudah berhasil dilakukan. Ini adalah buku tabungan simpel dan kartu debit yang dapat digunakan untuk mencairkan dana PIP. Baik, terima kasih Bu. Program Indonesia Pintar atau disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk biaya personal pendidikan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara beserta istrinya Endang Kusumawati terdakwa kasus dugaan penggelapan uang senilai 58 miliar lebih mulai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Jawa Barat. Pengadilan Negeri Balai Bandung, Jawa Barat menggelar sidang perdana kasus dugaan penggelapan uang senilai 58 miliar lebih dengan terdakwa mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara beserta istri Endang Kusumawati.
Dalam sidang ini, terdakwa Irfan Suryanagara beserta istri Endang Kusumawati dihadirkan secara online di hadapan Ketua Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum Yendri Aidil Fitra, membacakan dakwaannya bahwa terdakwa Irfan Suryanagara beserta istrinya Endang Kusumawati telah menawarkan investasi pembelian tanah, pembangunan villa, dan pembelian DO BBM dengan janji-janji yang ditawarkan kepada saksi korban Steli Gandawijaja dengan total kerugian 58 miliar lebih. 8 dan pasal 372 itu dakwaan pertama, dan dakwaan keduanya itu mengenai pasal 3 pertama ya, pasal 3, yang kedua pasal 4, yang ketiga pasal 5 mengenai TPPU, tindak pidana pencucian uang. Makanya tadi kita cuma membaca dakwaan, ternyata dari pihak penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi, maka sesuai tadi kesepakatan di depan persidangan akan kita lanjutkan dengan pembuktian pada hari Senin tanggal 5. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rendra atas dakwaan tersebut pihaknya tidak akan melakukan eksepsi agar sidang dilanjutkan ke saksi-saksi. Ya kita lihat saja di pembuktian nanti, karena jaksa kan berkewajiban untuk membuktikan nanti kan apa yang didakwa. Kalau saya nggak salah kurang lebih sekitar 25 orang ya, 24 atau 25 orang. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda keterangan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Demikian dilaporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Kasus COVID-19 di Kota Depok kembali meningkat dalam sebulan terakhir. Tercatat ada 255 kasus baru COVID-19 di RSUD Kota Depok. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara Satgas COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana. Pihaknya mencatat rata-rata penambahan 200 kasus per hari sejak 1 bulan belakangan ini. Penambahan 200 kasus COVID-19 yang terjadi berimbas pada tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit di Kota Depok. Dengan positivity rate itu 17%. Memang peningkatannya cukup tinggi di semua daerah saat ini, semua daerah saat ini. Tetapi untuk fatality rate-nya itu 0. Dengan demikian, pihak dari Satgas COVID-19 Kota Depok juga telah menyiapkan 2 rumah sakit untuk menangani kasus COVID-19 yang mengalami peningkatan tiap harinya, yakni RSUD Asa yang berada di wilayah Tapos dan RSUD Kisa di wilayah Sawangan. Dengan melihat kondisi seperti ini, diharapkan warga masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Demikian dilaporkan Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Badan Pengawas Tenaga Nuklir memastikan gempa bumi di Kabupaten Cianjur tidak berdampak terhadap fasilitas radiologi di kawasan tersebut. Dengan demikian, dapat dipastikan tidak ada paparan radiasi berbahaya bagi masyarakat di Kabupaten Cianjur. Gempa bumi dengan magnitudo 5,6 yang mengguncang Kabupaten Cianjur pada Senin 21 November 2022 lalu tak berdampak pada fasilitas radiologi di kawasan tersebut. Dapat dipastikan tidak ada paparan radiasi berbahaya bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Koordinator Komunikasi Publik Bapeten, Abdul Kohar Teguh Eko Prasetyo. Abdul Kohar Teguh Eko Prasetyo mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terkait fasilitas radiologi yang terdampak akibat gempa bumi di Cianjur yang bisa menimbulkan radiasi berbahaya. Menurutnya, jika ada kejadian gempa di satu wilayah, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan selaku pemegang data fasilitas kesehatan. Kalau kita bicara fasilitas radiasi, sebenarnya kalau kita bicara pesawat ronsen yang kebanyakan, itu kalau ada gempa listrik mati, radiasinya aman sebenarnya, nggak ada radiasi di sana gitu ya kan. Jadi sampai saat ini kita belum menerima informasi yang pasti ya, apakah ada dampak khusus terhadap fasilitas-fasilitas di sana. Kita masih menunggu dari teman-teman di perizinan maupun dari inspeksi untuk itu. Bapeten mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik berlebihan terkait paparan radiasi nuklir akibat gempa bumi di Cianjur. Selain itu, terkait hal-hal yang berkaitan dengan radiasi nuklir akibat bencana, masyarakat diharapkan tidak mudah percaya bila mana ada informasi salah atau hoax. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permada, TVRI Jawa Barat. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya
Pemerintah kembali menyalurkan BLT di kawasan Kota Bogor. Sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Pemirsa, pemerintah kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT bagi ribuan warga Bogor melalui PT Pos Cabang Bogor di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Ribuan warga Kelurahan Sukasari dan Baranang Siang memadati kantor Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Warga yang mayoritas ibu-ibu ini mendapatkan bantuan sosial yang disalurkan melalui PT Pos Cabang Bogor. Sementara keluarga penerima manfaat atau KPM untuk tahap 2 ini mendapat 3 jenis bantuan sekaligus, yakni bantuan langsung tunai, penerima keluarga harapan atau PKH sebesar 1,2 juta rupiah, bantuan pangan non-tunai BPNT sebesar Rp600.000 dan bantuan bahan bakar minyak atau BBM senilai Rp300.000. Penyaluran bantuan sosial ini disambut antusias warga karena dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Tadi nilainya berapa Bu yang diterima? Semua 2 juta. 2 juta. Apa aja tuh Bu? PKH, BBM, sama BPNT. Sementara di Kecamatan Bogor Timur sebanyak 4.480 keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan tunai tersebut yang disalurkan secara bertahap per kelurahan di Kota Bogor. Demikian dilaporkan Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat. Sementara itu ratusan sopir angkutan umum yang tercatat sebagai penerima manfaat bantuan langsung tunai atau BLT imbas naiknya harga BBM antre di kantor Organda Garut di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bantuan langsung tunai yang diberikan kepada 2.796 anggota organisasi angkutan darat atau Organda Kabupaten Garut ini diantaranya sopir angkutan umum, delman, becak, ojek online, serta ojek pangkalan sebesar Rp450.000 setiap orangnya. Bantuan ini diberikan selama 3 bulan ke depan atau hingga Desember 2022. Subsidi ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat khususnya para sopir angkutan umum di tengah melonjaknya harga bahan pokok. Penyaluran BLT ini diberikan kepada para sopir angkutan umum berdasarkan data hasil verifikasi faktual kepada semua sopir angkutan umum yang ada di Garut. Saat ini jumlah penerima mencapai 2.796 orang. Kendala yang dihadapi selama ini karena kurang lengkapnya persyaratan administrasi para calon penerima sehingga yang bersangkutan harus bolak-balik mengurus persyaratan. Ya, hari ini kita melakukan pembagian BLT BBM secara tunai. Kita bekerjasama dengan Bank BBM Kabupaten Garut dan jumlah kita adalah 2.769 seluruhnya. Tetapi dibagi 3 hari, 1 hari 900 orang. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terakhir, tidak ada yang ketiga. Demikian dilaporkan Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat. Kami akan kembali dengan informasi dari dunia olahraga, diantaranya. Bangga hasil yang dicapai murni atlet binaan. Sesaat lagi. NPC Kota Bandung meski finish di urutan ketiga klasmen medali peparda 6 Jabar dengan 104 emas, 94 perak dan 85 perunggu. Ketua NPCI Kota Bandung, Adik Faroji tetap menyatakan bangga. Gelaran Pekan Paralimpik Daerah ke-6 Jabar usai digelar. Hasilnya, Kabupaten Bekasi tampil sebagai juara umum dengan raihan 220 medali emas, 136 perak, dan 67 perunggu. Runner-up Kabupaten Bogor 209 emas, 92 perak, dan 54 perunggu.
Sementara Kota Bandung yang kerap mendominasi kontribusi atlet bagi tim NPC Jabar finish di urutan ketiga, 104 emas, 94 perak, dan 85 perunggu. Meski tidak memenuhi target raihan medali, namun hasil ini diakui Ketua NPC Kota Bandung, Adik Fahroji, tetap bangga atas perjuangan atlet. Pasalnya, pencapaian ini dihasilkan dari murni binaan atlet Kota Bandung, bukan prestasi instan dengan membeli atlet. Terlebih pada multi-event olahraga disabilitas tersebut, Kota Bandung menunjukkan dominasinya pada 6 cabang olahraga: goalball, catur, blind judo, angkat berat, dan voli duduk. Mudah-mudahan nanti disuarakan juga ke Pak Kadis, Pak Wali, dan anggota Dewan yang terhormat untuk kelancaran pembinaan NPC Kota Bandung ke depan. Ya mudah-mudahan untuk anggaran itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Soalnya pembinaan olahraga ini kan harus berkesinambungan. Harus berjalan, berkesinambungan. Soalnya kalau tambah tersendat dalam pembinaan, ya tentu atlet dan prestasi akan menurun. Pemerintah Kota Bandung mengapresiasi yang dicapai kontingen NPC Kota Bandung. Bahkan Pemkot Bandung tetap komitmen mendukung pembinaan prestasi olahraga. Kan bekerja sama bermitra dengan NPCI karena secara teknis yang membina atlet-atlet NPCI itu ada yang 12 cabur itu ada di NPCI. Nanti kita tetap bermitra terus untuk melaksanakan pembinaan untuk atlet-atlet yang akan mengikuti event-event pada masa yang akan datang lah. Tidak hanya Peparnas, kita juga ada Peparpelda, ada yang pelajarnya gitu ya. Rencananya pemerintah Kota Bandung sebagai wujud dukungan kepada atlet yang berprestasi baik Porprov 14 maupun Peparda 6 Jabar akan memberikan kadedeh yang dijadwalkan 5 Desember 2022. Demikian dilaporkan Komar Ade, TVRI Jawa Barat. Menumbuhkan sikap toleransi beragama bisa dimulai sejak usia dini. Meski dalam satu sekolah siswa memeluk agama yang berbeda, namun tak menghalangi siswa untuk bersahabat dan saling menghormati dalam memeluk agama yang dipercayai. Menghargai dan menghormati tercermin pada persahabatan Wardah, Blessing, Niputu Devika, dan Fania. Siswa Kompleks Sekolah Dasar Negeri Pengampon 1, 2, dan 3 Kota Cirebon ini tumbuh dengan pola pikir indahnya saling bertoleransi. Mereka adalah salah satu contoh miniatur keberagaman yang ada di Indonesia. Meski keempatnya memeluk agama yang berbeda, yakni Kristen, Islam, dan Hindu, namun tidak menghalangi persahabatan yang sudah terjalin sejak duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Rasa toleransi ini semakin kuat terjaga saat satu sama lain berbagi kasih, bertukar makanan, bercanda, hingga bermain bersama, mempererat rasa persaudaraan tanpa memandang agama, ras, suku, maupun golongan. Saat tiba waktunya beribadah, tak lupa mereka saling mengingatkan satu sama lain untuk menunaikan kewajibannya sebagai umat beragama. Karena Tuhan juga telah menciptakan kita supaya kita mengajarkan kita juga tetap mengasihi, tidak memandang ras, suku, ataupun agama. Dalam menerapkan nilai toleransi, sekolah menekankan kepada siswa untuk dapat menghormati dan menghargai perbedaan. Menekankan tidak boleh membeda-bedakan agama, berteman itu semuanya harus sama. Jadi ketika pergaulan sehari-hari dalam lingkungan sekolah ataupun di luar, ya alhamdulillah untuk selama ini dari zaman dulu mungkin lebih banyak sih sebetulnya. SDN pluralis ini menjadi mozaik indah yang bisa mengajarkan anak-anak untuk hidup rukun dan saling menghormati dalam keberagaman agama di Indonesia. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. SMP Negeri 7 Bandung mengharumkan Kota Bandung dan Indonesia di tingkat internasional dalam kejuaraan kesenian dan budaya tingkat internasional yang diselenggarakan di Turki.
Tangan rombongan pelajar dari SMP Negeri 7 Bandung yang mengikuti kejuaraan seni dan budaya tingkat internasional di Turki disambut sukacita orang tua siswa dan guru SMP Negeri 7 Bandung. Perwakilan pelajar SMP Negeri 7 Bandung ini berhasil meraih prestasi di tingkat internasional dalam kompetisi kejuaraan seni dan budaya yang diselenggarakan di Turki dari tanggal 19 hingga 28 November 2022 dan diikuti 10 negara. Pelajar SMP Negeri 7 Bandung ini berhasil menjadi juara 1 di bidang musik dengan membawakan musik khas Sunda, yakni musik angklung, dan juara 2 di bidang tari. Pada tanggal 20 Desember, anak-anak kita itu berangkat ke Turki untuk mengikuti lomba. Namun sebelumnya, siswa SMP 7 Bandung peserta lomba sudah dilepas oleh Pak Wali Kota dan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Salah satu perwakilan peserta, Syakila, mengaku meski sebelumnya sempat gugup, namun berkat kerjasama tim dan guru pembimbingnya, akhirnya berhasil membawa piala dan mengalahkan 9 negara lainnya. Pertama juga ada yang dari Palembang. Nah, kita tuh dari awal udah ini juga bakal menang. Ternyata kita yang juara 1. Dan kalau saya sih pertama ya, kalau buat offline, kalau untuk online saya udah. Terus gimana, gugup? Ada gugup nggak sebelumnya? Gugup, awalnya gugup, takut banget. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI Jawa Barat. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi terkini dari suasana lalu lintas di Kota Bandung di beberapa titik. Di sebelah kiri atas terlihat kawasan perempatan Pasteur, terlihat ada antrian dari arah Gunung Batu yang akan masuk ke Kota Bandung, begitupun dari arah tol yang akan masuk ke Kota Bandung. Pada pukul 5 waktu Indonesia Barat merupakan titik terparah, kemacetan terparah di kawasan tersebut. Dan ini adalah di daerah Cikapayang, sudah terlihat antrian yang sangat padat dari arah Dago yang akan memasuki kawasan Bandung Tengah. Dan berikut ini adalah kawasan Kopo, sudah terlihat padat pemirsa, walaupun biasanya puncak kepadatan nanti akan terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah kawasan Gede Bage, sudah terlihat antrean yang sangat panjang dari arah Gede Bage yang akan masuk ke kawasan Barat. Dan berikut saudara informasi perakiraan cuaca yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Informasi perakiraan cuaca tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Tegar Bestari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.